Alhamdulillah Pak baik. Sebelumnya Pak saya minta maaf mengganggu waktunya karena ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait dengan tugas saya dari CGP modul 3.3 pengelolaan program berdampak positif pada lingkungan. Ya, bagus itu semua apa yang Ibu rencanakan itu merupakan satu tuntutan untuk penyelesaian tugas hari ini ya Bu. Iya Pak ya. Silakan. Jadi begini Pak, saya akan membuat sebuah perencanaan program ya yang berpusat pada murid Pak. Nama programnya coba itu apa? Nama programnya itu ASMAT. Nah ASMAT ini singkatan yaitu Asyik Matematika. Ya. Oh ini bagus sekali itu. Yang menjadi latar belakang Ibu untuk membuat program ASMAT ini apa coba? Emang kelihatannya sangat menarik ini jadi ASMAT itu tadi singkatan dari Asyik Matematika. Ya emang apa yang sekarang ini rasa siswa itu merasa bahwa yang namanya pelajaran eksak itu apalagi matematik itu seperti kadang katakan itu yang menakutkan begitu ya. Tapi di sini program Ibu coba apa? Begini Pak, mungkin saya menyampaikan izin dulu untuk membuat program ini. Kemudian dari nama programnya Asyik Matematika. Nah di sini latar belakang dari program ini adalah prestasi belajar siswa Pak, terutama pada pelajaran matematika. Jadi dilihat dari ulangan harian, kemudian PTS, PAS dan PAP itu sangat belum memuaskan. Perlunya siswa untuk lebih memahami tentang konsep matematika. Jadi di sini saya tertarik untuk membuat program ini. Jadi yang latar belakang Ibu membuat program ASMAT ini ya berarti apa tadi yang dikatakan belum secara optimal maksimal dari nilai siswa di dalam mata pelajaran matematika itu gitu ya. Iya betul Pak, mungkin ini dikarenakan rendahnya perhatian siswa Pak dalam belajar, kemudian mungkin kurangnya pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa, dan mungkin juga banyak siswa yang tidak menyelesaikan PR kalau diberikan oleh guru. Maka dari itu apa yang tadi barusan Ibu jawab dari tujuan program ini ya untuk bisa mencari strategi ya dalam hal yang tadi katakan bahwa emang betul Bu yang tadi saya katakan bahwa pelajaran matematik itu merupakan pelajaran yang sangat ditakuti sehingga saya memberikan masukan kepada Ibu dengan adanya program ASMAT ini justru bagaimana cara kita untuk bisa menarik yang tadinya menakutkan, yang tadinya tidak terlalu perhatian, coba dengan pendekatan bahwa kitanya dulu. Saya observasi begitu ya. Jadi yang pertama disenangi itu bukan pelajarannya Bu, tapi gurunya. Nah maka dari itu apalagi ini matematik, apalagi maaf misalkan tidak diharapkan, justru saya percaya sama Ibu bisa pendekatan kepada siswa baik, sehingga justru dengan pendekatan kepada siswa yang tadinya matematik itu ditakuti, tidak disenangi dengan kita senang kepada gurunya, otomatis kalau guru murid senang kepada muridnya, pasti kepada pelajaran juga akan senang begitu Bu ya. Itu yang tadi tujuan begitu. Jadi di sini Pak, tujuan dari program ASMAT itu sendiri yaitu membantu siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan belajar terutama matematika. Mungkin di sini nanti akan diberikan beberapa variasi model pembelajaran agar siswa itu menarik ya Pak ya. Yang tadi Bapak
katakan itu betul, jadi harus senang dulu kepada gurunya. Kalau sudah senang pada gurunya, mungkin ke pelajarannya pun otomatis akan senang. Terus ditambah lagi dengan tujuan asmat ini tadi dikatakan ya tadi tujuannya apa ya, supaya mencari satu apa namanya itu teori taktik ya, atau namanya itu seni kita menyampaikannya yang jangan terlalu menegangkan, apalagi matematik juga bisa diselesaikan dengan penyampaian itu dengan tontonan apa dengan cara bermain itu, sehingga lebih memudahkan untuk dipahami. Memang betul bagus itu, tujuan itu membantu dari anak-anak yang seperti tadi permasalahannya yang tadi dikatakan. Setelah program ini berjalan, nanti akan membuat penilaian terhadap siswa sampai sejauh mana penangkapan terhadap konsep matematika yang sudah dipelajari dalam program Asma ini. Betul, sangat setuju sekali, dan kami di sini sebagai kepala bisu mengharapkan guru-guru itu bisa berinovasi dalam menyelesaikan materi pelajaran itu, dalam menyampaikan itu betul sesuatu yang harus happy, yang menarik. Karena kalau menyampaikan suatu materi kepada anak, apalagi sudah lelah, apalagi jam siang itu ya jangan harap anak bisa dapat memahami itu. Maka tapi kalau dengan happy, dengan senang yang ibu terapkan itu akan mempermudah begitu Bu di dalam pemahaman terhadap siswa. Iya betul Pak. Jadi Pak, waktunya ini mungkin 1 minggu sekali. Ya, di luar jam pelajaran nanti saya sama anak-anak akan berkomitmen dari apa yang tepat untuk pelaksanaan program. Ya makanya Bu, saya mendukung dari apa yang Ibu rencanakan. Mudah-mudahan program ini Ibu bisa sukses, berhasil, dan dapat bisa berdampak banyak manfaat terhadap anak, dan juga bisa dapat ditiru oleh guru-guru yang lain, sehingga saya mengharapkan Ibu menjadi, apalagi sekarang guru penggerak. Nah, ini harapan saya ada satu efek dampak pengaruh terhadap yang lainnya, sehingga saya mengharapkan sebagai kepala sekolah metode atau di dalam proses KBM itu ada sesuatu penyegaran dengan model-model baru. Itu dia mengharapkan sekali. Itu mudah-mudahan Ibu sukses dengan menggunakan kode ini dan bisa ditiru oleh teman yang lain. Amin ya Pak, terima kasih atas dukungan Bapak. Mudah-mudahan program ini bermanfaat ya Pak untuk anak-anak kita, dan bisa dilakukan juga oleh Bapak yang lain. Saya tanyakan juga, kalau waktu emang anak respon baik, bisa saja dilakukan tadi di luar sekolah, apa dengan daring atau dengan secara di rumah gitu ya. Sekarang ini kan bisa dengan ada komunitas anak yang ingin lebih menggali terhadap pelajaran Ibu, ya silakan saja gitu. Baik Pak, mungkin itu saja yang boleh saya sampaikan kali ini Pak. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya Pak. Ya, amin ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas segala partisipasi Ibu di dalam memajukan pendidikan di sekolah ini. Allah dapat bisa memberikan yang lebih baik dan menjadikan satu amal saleh untuk Ibu. Ya. Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak dan Ibu? Baik. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Hari ini kita bisa bertemu di sini. Yang kita bahas itu tentang pembelajaran siswa. Nah, mungkin Ibu kan sebagai
wali kelas ya, kan Ibu sebagai rekan saya guru matematika ya, dan Bapak juga sama sebagai rekan saya di kelas. Nah Ibu, di kelas ini Bu, apakah ada kesulitan dalam pembelajaran matematika? Pembelajaran ada Bu, banyak. Pertama kesulitannya itu dari konsentrasi belajar siswa ya. Ya. Jadi apa yang kita sampaikan hari ini terus ditanya ke anak itu, mereka tidak paham. Terus pas ditanya lagi, diulang lagi, saya jelaskan masih ada peningkatan sedikit. Nah, di sini yang paling utama kesulitannya itu dalam perkalian dan pembagian. Karena dasarnya itu kan untuk matematika perkalian ya. Nah, jadi ditekankan sama anak harus bisa perkalian. Itu wajib dihafalkan. Nah, sebelum pembelajaran diawali di awal pembelajaran itu 5 menit saya suruh perkalian. Berarti dari cara berhitung ya Bu ya, jadi anak belum paham tentang perkalian dan pembagian. Nah kemudian Ibu selaku wali kelas mungkin yang ditemukan dalam anak-anak itu bagaimana? Ya tadi mungkin kalau khusus pelajaran matematika ini makanya tadi dibicarakan oleh Ibu sebagai guru hafal tidak tahu anak dari awal atau basicnya itu ada yang suka atau tidak ada matematika, dan kadang ada matematika itu ketakutan dari SD-nya ya, otomatis itu pengaruh besar terhadap perkembangan anak tersebut. Mungkin keluarga juga dilihat dari sumber daya manusianya, sumber daya keluarga itu sendiri. Ya, karena kan kalau orang punya di bawah anak tersebut tidak mungkin membantu anak tersebut menyelesaikan pelajaran apalagi matematika yang terkadang dia tidak mau. Makanya ada kendala atau tadi perkalian, mungkin karena tidak ada dukungan dari orang tua atau orang tuanya, mungkin kalau orang tuanya di atas mereka ya misalnya saja bilang begitu, ada yang peduli bisa selesaikan masalah ini, membantu guru, karena guru tidak selamanya, menurut saya guru tidak selamanya sempurna dan tidak selamanya bisa menyelesaikan suatu masalah. Itu harus ada dukungan dari pihak luar. Jadi sama ya Bu ya tentang perkalian ya dan cara belajar mungkin itu ya. Bisa belajar. Bu kalau Bapak bagaimana Pak? Apa yang ditemukan? Hampir sama dengan lainnya. Ya pertama kan masalah sumber daya manusianya tetap pada saya kan lupa tetap kudu menggali dulu gitu. Ya. Nah ini nama sumber daya lah gitu. Pengetahuan anak. Mungkin ini ada kesamaan ya Bu ya. Jadi pengetahuan awal anak mungkin harusnya paham tentang itu. Nah kemudian Bapak dan Ibu kalau cara belajar siswa, nah, itu gaya belajarnya mungkin kalau di kelas itu seperti apa? Nah kalau di kelas, kalau saya lihat dari gaya belajarnya itu mereka itu pertama dalam diskusi ya. Kalau dalam diskusi di sini anak kurang antusias karena mereka mengandalkan yang lebih mahir, yang lebih paham. Jadi kalau mereka ingin mengungkapkan pendapatnya itu takut salah. Pembelajaran diferensiasi ini di kelas memang bagus untuk diterapkan karena akan membantu terutama pada siswa yang belum paham betul terhadap matematika. Itu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu selama ini nih Pak yang sudah diterapkan di kelas itu seperti apa? PKN mungkin tidak serumit matematika, bukan tidak serumit matematika. Ketika anak tersebut kreatif bisa digali dari internet, tidak usah guru untuk menerangkan, cuma paham. Kalau dia hanya kreatif, beda hal dengan matematika dan IPA yang memang harus dulu diterapkan lebih lanjut oleh guru tersebut.
Kalau PKN itu kan basicnya sosial, paham, bisa membaca itu yang utama. Penerapannya mungkin masih belum mencapai diferensiasi itu ya, belum berkelompok secara maksimal. Anak-anak kan suka berkelompok tapi belum tidak aktif ya, tidak aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok. Kadang mengandalkan tadi ya Bu, mengandalkan siswa yang pintar, bisa gitu, tapi ada malu-malu atau memang kemampuannya kurang tahu tentang hasil nilai misalkan matematika. Nah, bagaimana perkembangan anak? Nah di sini kalau khususnya dari matematika ya, karena di sini ada yang sudah kelompok belajar. Nah berarti mereka itu lebih nilainya itu lebih tinggi dibanding dengan anak-anak yang lainnya yang belum mengikuti belajar berkelompok. Jadi ada perkembangan bagus gitu ya Bu ya, yang mengikuti pembelajaran kelompok. Kemudian Bu, ini kalau gaya belajar di kelas, selama ini yang bisa kita terapkan untuk lebih meningkatkan belajar siswa, coba Ibu apa saja ya? Untuk belajar di kelas bisa dengan tadi diskusinya, Ya, terus tanya jawab, terus mungkin penugasan. kalau model, nah ini model pembelajarannya barangkali ada pilihan dari siswa seperti apa gitu maunya gitu. Saya ingin seperti ini. Bagaimana Pak Teten? Untuk modulnya memang disesuaikan gitu. Kadang-kadang disesuaikan dengan keinginan dan semua anak gitu. Seperti pembelajaran itu kan tidak selalu di kelas ya Kak ya? Di luar kelas. Sekarang itu kan bisa membantu juga komunitas untuk peningkatan pembelajaran siswa, terutama kita di bidang matematika. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu ada masukan seperti apa? Ya, masukannya untuk matematika mungkin ada penambahan waktu di luar jam sekolah. Jadi bagi mereka yang belum paham, yang belum bisa, terus yang mungkin ada minat, kalau yang belum paham dan nggak bisa, nggak ada minat, maka sulit juga. Inklusif ya, kelas. Jadi bisa diraih waktu lah gitu, untuk penambahannya. Jadi ada penambahan waktu untuk pembelajaran matematika dikhususkan mereka yang benar-benar kurang paham terhadap konsep matematika itu ya. Berhubungan dengan itu ya Bapak dan Ibu, saya itu kan berencana membuat sebuah program. Nama programnya itu Asik Matematika atau ASMAT singkatannya. Nah ini adalah jenis kegiatan kurikuler. Jadi di sini nanti siswa itu diarahkan ke sana untuk masuk ke komunitas tersebut. Tujuannya adalah sebagai penunjang dari kegiatan intrakurikuler. Artinya di sini bahwa Asik Matematika itu siswa itu lebih memperdalam atau menguatkan konsep matematika yang mereka belum paham. Nah, kira-kira Ibu program saya seperti itu bagaimana Bu? Pak? Bagus. Solusinya bagus. Sangat bagus sekali Bu, soalnya kami mendukung Ya, dengan adanya tadi program ASMAT ya. Jadi anak-anak bisa kita arahkan untuk mengikuti program tersebut dan mungkin bisa menambah daya pikir mereka itu lebih luas lagi gitu. ya mudah-mudahan ya Bu ya program yang saya rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Waktu pelaksanaannya insya Allah itu setelah pulang sekolah. Kegiatannya 1 minggu sekali. Mungkin ada masukan lain Bu, bagaimana cara untuk penerapan kegiatan kokurikuler Asik Matematika ini? Misalkan dari segi cara penyampaian gurunya bagaimana, kemudian variasi untuk model pembelajarannya seperti apa, sehingga mereka itu menganggap bahwa matematika
ada pelajaran yang menyenangkan. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu seperti apa masukannya untuk rencana program saya ke depan? Kalau untuk asmat tadi mungkin karena itu tentunya akan menambah jam seperti yang diinginkan ya, tetapi juga harus dihitung hadiahnya, dan memang anaknya yang memang harus membutuhkan. Sebab kalau kita paksa kan namanya jangan pulang sekolah itu kan kita wilayahnya wilayah perkampungan ya, kadang-kadang itu harus dijelaskan, dan memang anak harus memang paham dan harus memang sangat membutuhkan. Masing-masing punya cara untuk memberikan pemahaman kepada anak. Mau bagaimana itu mau disesuaikan dengan sesuai dengan apa yang sekarang Bu Tati lagi dikerjakan, misalnya metodenya begini enaknya, yang terbaru ya lebih baik ya, memang kalau tidak gitu. Oke, media pembelajarannya Ya, biar cepat ini anak-anak, jadi nanti kita waktu menjelaskan pakai jari matika, jadi anak-anak akan lebih lebih menyenangkan gitu buat mereka. Jadi mungkin di sini Bu dibutuhkan beberapa variasi ya Bu ya, untuk pelajaran matematika dan IPA karena berhubungan dengan hitung-menghitung. Jadi variasinya itu banyak. Ya terima kasih ya Bapak dan Ibu atas masukannya. Saya minta dukungannya atas program yang saya rencanakan mengenai program kurikuler Asmat Asyik Matematika. Kedepannya Ibu sebagai wali kelas, kemudian Bapak dan Ibu sebagai rekan saya dalam bidang matematika, ayo kita sama-sama nanti program ini kita lakukan agar peningkatan belajar siswa lebih baik lagi. Ya. Terima kasih sekali lagi ya. Mangga Bapak dan Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua ada dalam sehat walafiat. Langsung saja ya, pada kesempatan ini Ibu akan melakukan diskusi dengan kalian terkait dengan program yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Program ini merupakan kegiatan yang akan dilakukan oleh kalian. Nah, ini bernama program kurikuler Asmat Asyik Matematika ya. Nah, di sini program ini direncanakan karena beberapa latar belakang, di antaranya yang pertama adalah rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep matematika. Yang kedua, motivasi belajar rendah yang mengakibatkan prestasi belajar kurang memuaskan. Yang ketiga, nilai hasil ulangan harian PTS, kemudian PAS dan PAT di bawah KKN. Terakhir, persiapan menghadapi Olimpiade Sains Nasional bagi siswa kelas 7 dan 8. Nah, dari latar belakang ini coba Ibu mau bertanya, apakah kalian mengalami kesulitan belajar? Coba. Bobot materinya terlalu tinggi. Kira-kira menurut kalian tidak bisa mengerjakan tugasnya atau bagaimana?
kesulitan memahami materi. Oh ya, berarti Dede Rifki kesulitan dalam memahami konsep matematika. Nah, di sini kenapa ada latar belakang ini? Jadi ibu merencanakan sebuah program arsip matematika. Jadi ibu berharap kalian nanti harus masuk ke komunitas arsip matematika ini. Paham semuanya? Ya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Dede Rifki bahwa konsep matematika yang tidak kalian pahami nanti akan dipelajari di sini. Jadi kalian lebih paham dalam materi yang belum benar-benar kalian kuasai itu. Paham ya? Ya. Sekarang di sini tujuan dari arsip matematika ini adalah arsip matematika itu merupakan kegiatan kurikuler untuk melatih keterampilan siswa pada mata pelajaran matematika. Yang kedua, mengharapkan siswa sesuai potensinya secara maksimal. Yang ketiga, membantu siswa dalam menghadapi dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan belajar. 4. Menambah kemampuan di bidang literasi dan numerasi. Dan 5. Menumbuhkan dan mengembangkan karakter baik pada siswa. Nah, nanti kita di sini kalian diberikan kuesioner. Kemudian nanti ibu meminta kalian untuk mengikuti link tersebut. Ya, paham ya? Nah, coba ada yang menanyakan sampai sini? Silakan. Oh iya, nanti kita akan bervariasi ya dalam menggunakan aplikasi misalkan Word. Nah ya, nanti kita akan belajar beberapa aplikasi agar membantu kalian untuk lebih memahami materi matematika. Ya, bagus. Yang lain ada pertanyaan? Cukup sampai di sini? Ya. Nah, ini nanti kalian isi kuesionernya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibuka HP-nya ya. Nah, dibuka HP-nya. Kita coba untuk bersama-sama mengisi ya. Bagaimana? Linknya sudah diisi semuanya? Ya, terima kasih. Mungkin itu saja ya untuk diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita nanti akan bergabung dalam komunitas apa tadi? Asyik. Tetap semangat ya belajarnya ya. Semoga dengan komunitas ini kita lebih paham tentang materi pelajaran matematika. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran orang tua, wali siswa atas undangan yang saya berikan. Yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembelajaran matematika hasil nilai, yaitu terutama ulangan harian, kemudian kemarin PTS. Nah, yang sudah itu untuk kelas 9 dan kelas 8 adalah PAS dan PAT. Nah, hasilnya itu memang belum memuaskan. Ya, nah ini terkait salah satunya mungkin anak itu kan belajar mengenal angka, kemudian sudah mengenal angka,
gaya belajar putra putri itu yang di rumah seperti apa? Coba dari ibu. Kami putra abi banyak belajar khusus ibu sewaktu-waktu kami pada ulangan keseharian marada kiran emang yang belajar nanti kami menuju ayat udah ke sekolah kami keseharian marada kiran Putra abi kan karena jujur karena belajar persisah gitu kan ay abi di taruhan da apa mi ayat teh da mengawas da asabe pelajaran anina sangat persisah nah kata-kata teh baru kami ayeuna sangat meminta sampai kata-kata kan kadang kamu dia kena YouTuber Kalau ibu Jangan aku mah ibu sambil wajib namanya belajar mau ibu dibantu upami orang lain ngaluarkeun buku naroskeun cuma ini kebanyakan seperti ada yang ngapalkeun ini ulangan sekolah kan ulangan itu mah sok waktu mau upami di orang lain teh nyawa mikir kayak gini we dapat terus kayak gini kelas kita lebih ke kumaha teman ibu harus teman kecuali tanpa misalnya restunya teh pami belajar bareng cara amal si putra abi ada kurang ibu ngomongnya sama restu abi pada kata restu pada mengerjakan tugas paling gitu buat apa teh oh jadi ibu mau mungkin si anak itu harus belajar kelompok itu maksudnya nanti si suami ibu ya kan anak baik ada jadi orang tua mendorong ya bu ya dan ada yang depan dilanjut ya bu sambil Tumaros wae atau bagi punya dira jadi itu bisa belajarnya itu dari sumber lain HP kadang kalau untuk ya tetangga itu ini berarti belajarnya dari internet jadi mencari referensi sendiri ya iya dalam belajar apakah gaya belajar dan motivasi belajar itu ada hubungannya tidak? Misalnya belajarnya kelompok, kira-kira menurutku peningkatan prestasi ada lingkungan memotivasi belajar ngaruh ibu laras olahraganya dan hidup kelas dengan teh ibu izin wakil teh pasti anu lain sekolah agama sami izin wakil teh nyatanya anu besti gitu bu jangan emang among masyarakat eta circle masyarakat 1, 2, 3 kudu eta di SD sami di sekolah agama sami sami mengaruh gitu betul Jadi ada pengaruh antara lingkungan belajar Catat langsung semangat kami terbunya apa anjuran nyaman kami belajar nanti mungkin waktunya di rumah sebagai anak saya belajar sendiri ya dari belajar sendiri memang situasional jadi nanti kalau misalkan dalam kelompok kan nanti bisa sharing ya namanya gaya belajar sangat membantu dalam prestasi yang dihasilkan itu akan menjadi gaya belajar tergantung gaya belajar nah kemudian itu di sini terkait dengan gaya belajar apa survei dan hasil ulangannya kemudian dari ibu ya diskusi sama ibu gaya belajarnya nah ibu saya itu membuat ada sebuah program yaitu tentang pembelajaran matematika nah di sini yang namanya itu adalah ASMA itu ibu singkatan dari asyik matematika nah jenis kegiatannya itu kurikuler tapi di sini artinya bahwa pembelajaran dalam asyik matematika itu suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan atau memperdalam mata pelajaran matematika yang sudah dipelajari. Jadi di sana anak itu masih belum paham terhadap konsep matematika. Maka siswa nanti wajib bergabung, terutama siswa yang memang kemampuannya kurang, ya kemampuannya bagus. Bagaimana bisa ikut? Tidak bisa.
gambaran dari program ASMAT itu ya. Program dari ASMAT diantaranya itu pelaksanaannya itu 1 minggu 1 kali. Nah, kemudian metodenya itu variasi ya. Di sini terutama dari pemahaman konsep matematika. Kemudian nanti akan diberikan penilaian juga. Jadi siswa setelah mengikuti kegiatan asik matematika ini akan dinilai sampai sejauh mana sih ini hasilnya dari ikut kegiatan tersebut. Nanti akan dilihat hasil belajarnya seperti apa, ada kemajuan atau tidak. Ya, tadi latar belakangnya sudah disebutkan yaitu bahwa rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep matematika. Belakangnya juga motivasi belajarnya rendah. Itu ya, apalagi sekarang HP, main HP. Sekarang kalau tadi bagus kalau main HP, kalau kita diskusinya di HP tentang pelajaran itu bagus sekali. Ini kan ada yang main HP ya, jadi itu memang sangat tidak membantu untuk kemajuan belajar siswa. Nah, kemudian di sini ulangannya juga di bawah KKM. Kalau kelas 7 itu tidak ada KKM, jadi nanti akan dilihat apakah mulai berkembang, cukup berkembang atau kurang berkembang gitu ya. Siswa itu diarahkan sesuai dengan potensinya untuk membantu dalam menghadapi dalam permasalahan yang berkaitan dengan belajar matematika. Itu ya Bu. Nah Ibu, dari yang tadi saya paparkan, bagaimana gitu ya, bagaimana tentang program yang saya rencanakan ke depan. Sapertos Payun Putra Abdi Songles dinten Minggu Kang Bapak Ilham. Apa aja Ada les gitu ya, kemudian soal termasuk tempat ngiringan sekolah. Tapi dari ini mah di di sekolah.